mic-mu biar kok dilihat di kamar mandi enggak apa-apa Ji. Masuk kok di kamar mandi enggak ada yang dia enggak ngintip Apa ini lari Jeremy tidak lari ini. Mau pergi toilet mencret kasih dengar ya saya. Jadi adik-adikku yang saya cintai dan saya sayangi, berdasarkan kitabnya Yahudi Yesaya 14 tadi, yang bergelar bintang timur itu adalah iblis alias Lucifer. Sedangkan yang kita sembah, teman-teman sembah di gereja itu bintang timur. Berarti jelas toh, sembahan kalian adalah Lucifer berdasarkan Yesaya, kan begitu. Dan Yesus juga bilang memang bahwa penguasa dunia itu dilemparkan dari dunia, dilemparkan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Cocok sekali nih itu, semua kena. Yesus bilang ada penyesat pakai nama Yesus, ya toh. Terus Yesaya bilang iblisnya bergelar bintang timur, cocok semua nih itu. Yesus juga bilang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat, orang jahat. Cocok nih. Orang jahat itulah yang menyembah iblis. Itu menurut saya dan menurut Yesus. Begitu. Saudara Amos di mana tinggal? Di Bali sekarang. Di Malaysia? Di Bali. Hah? Bali. Oh, di Bali. Kupikir di Malaysia. Apa diminum itu? Kenapa rambutnya begitu? Bagus rambutnya. Orang rambut gitu, rambut keriting. Iya, tapi rambut begitu mahal. Banyak yang mau rambutnya begitu tapi tidak bisa. Sampai-sampai banyak yang kemudian pakai obat supaya rambutnya begitu juga, tapi tidak bisa. Ada lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Halo? Halo? Ini si Jeremy usia berapa sekarang? 30 berapa usianya Jeremy ya? Kalau Amos usia berapa? 150? Ini Jeremia kurasa buang air di situ di tempatnya, ndak goyang-goyang ya. Amos dari timur, Le? Iya. Dari timur? Ya, timur. Ya? Iya, timur. Apa dibilang? Kalau naik mini satu sempurna mi. Kalau naik mi juga ini satu. Cocok mi 3 orang. Bisa mi dijual ditukar sama kulkas bekas peninggalan Belanda. Halo Bang Tino, ketemu lagi kita. Nah, kalau ketemu mi ini 3 orang cocok mi. Bisa mi bangun negara sendiri. Di sini. Halo, Saudara Teos. Iya, Bangku. Ya, silakan buka kameranya. Aduh. Ketemu sudah kalian bertiga ini cocok bikin negara. Apa yang mau dibahas? Hah? Itu yang mau dibahas itu bintang timur. Bintang timur? Iya. Maksud? Bintang timur itu kalau Tanya sama abang. Kalau bintang timur di kitabnya Yahudi itu Lucifer, iblis. Kalau di Kristen bintang timur itu Tuhan. Iblis. Kalau di Yahudi bintang timur itu iblis. Kalau di Kristen bintang timur itu Tuhan. Berarti Kristen menyembah bintang timur yang adalah
Katanya saya setahu saya ini tidak menyembah bintang timur. Hah? Tuhannya orang Yahudi Katanya tidak menyembah bintang timur. sama kan? Lah itu di dalam Wahyu 22:16, akulah Yesus, bintang timur. Abang jadi. Wahyu Wahyu berapa? 22, Wahyu 22 nomor 15, nomor 14 dan 15 dan 16. Itu suara apa itu? Bintang timur. Suara ayam kayak apa? Kenapa ayamnya kayak dicekel lehernya? Wahyu. Tunggu le. Ya. Ini Amos sama Theos tidak sepupuan, beda. Lo orang ganteng kayak begini. Ilah, Amos juga ganteng. Wah, kamu pede aja Theos. Ganteng ya. Amos ini ganteng loh. Kamu nggak pakai sarung lagi Theos? Ya, Nggak pakai sarung? ya pakai. Pakai? Malam pakai. Pakai sarung? Bang Juma, saya mau tanya nih, bisa? Bisa, kencang kali bah. Oke, firman Allah sama ruh Allah itu apakah sama? Kah bagian dari Allah juga? Wahyu 15 le. Wahyu 22 Ini sudah tengah nomor PCP di nomor lagi. Bang nomor Juma, Bang Juma, 16. itu sabar dulu. Yang saya tanya tadi. Gitu loh. Firman Allah dan ruh Allah itu apakah sama bagian dari Allah itu sendiri? Bagian dari alam semesta ini bagian dari Allah. Firman Allah dan ruh Allah itu. Firman Allah itu perkataan Allah dan roh Allah itu adalah makhluk roh yang diciptakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk biologis. Kan roh Allah kan? Salah satu roh itu ciptaan yang betul. Ini kan ya, roh itu ada tulis roh Allah di situ kan? Iya, roh Allah itu maksudnya roh ciptaan Allah. Roh ciptaan Allah bagaimana? Kan kalau Roh saya Allah bilang itu roh ciptaan Allah. firman Allah dan roh, itu baru betul. Kalau bilang roh Roh Allah itu Allah kan bukan sama roh. bagian dari diri- Karena roh itu dari- adalah makhluk halus. Masa Tuhan Anda makhluk halus? Jadi, oke, saya mau tanya. Udah kan pertanyaannya kan udah Roh Allah itu, kujawab. roh ini Allah itu tidak terlihat kan? Berarti roh Allah itu Allah terlihat itu apa tak Allah tak terlihat oleh manusia, Oke, roh Allah. tapi Allah itu nyata di mana-mana. Oke. Roh Allah. Roh Allah itu juga tak terlihat karena itu Berarti adalah makhluk roh Allah halus. itu bagian dari Allah itu sendiri kan? Oh enggak, Tuhan itu tidak berarti butuh abang roh. berkata bahwa Yang ini butuh roh Allah- untuk hidup Allah itu terlihat. adalah manusia, makhluk. Tadi abang bilang sendiri Allah itu Kalau terlihat. Tuhan Anda, berarti kalau roh Tuhan Allah itu bagian Anda, dari Allah sendiri kan? kalau Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda makhluk halus. Saya ngomong tadi kan bilang bedanya di mana? Ngelek. Tadi abang sendiri yang bilang mengatakan belum sama-sama tidak terlihat. Berarti merupakan bagian dari diri Allah sendiri. Iblis terlihat gak? Iblis Tidak terlihat gak? saya tanya di ini yang tadi. Saya tanya bang. Iblis tidak terlihat Saya tanya bang, di situ, dan Bang, iblis tadi. itu Saya adalah tanya makhluk di situ, Bang, roh. tadi. Bang coba Gitu. larinya ke iblis lagi. Iya kan tidak terlihat juga iblis Iblis itu. itu dari dalam diri perbuatan. Enggak, iblis itu Dari makhluk. dalam diri bang. Iblis itu dalam makhluk, diri. Dan iblis Iya, dari itu dalam diri kita, mempengaruhi perbuatan- manusia perbuatan sehingga iblis. perbuatan manusia itu menjadi Bang, perbuatan yang jahat. Perbuatan itu iblis. Perbuatan itu iblis. Perbuatan yang salah itu berasal dari pengaruh iblis. Iya kan iblis kan perbuatan yang salah itu. Contohnya Iya. pencabulan di mana-mana, pembunuhan itu kan pengaruh dari iblis itu. Iblis, iya. Itu kan Sekarang perbuatan apa kita. bedanya Tuhan Anda dengan iblis? Itu yang saya mau tanya sama abang nih. Jangan Iya, jauh-jauh. bedanya deh. apa? Jangan Tuhan jauh-jauh. Anda bintang timur, iblis bintang timur, bedanya apa? Firman itu perkataan semua yang keluar dari perkataan Yesus itu bagian dari firman itu. Ini habis makan bekicot atau apa kok lincah kali ngomongnya? Bang Juma sudah mulai kalah, jangan. Lucifer Apa yang dikatakan itu Yesus? bintang Itulah firman, timur. Bang. Firman. Mau dia bilang ini Tuhan Bapak Anda menyesatkan, bintang itu timur, firman yang iblis disampaikan. juga bintang timur. Ya, Tetapi kok dia disampaikan sama? itu, Bang. Tuhan Anda Lari roh, jauh ke sana iblis lagi, juga Bang. roh. Kok sama? Abang jangan,
Roh Allah, bukan saya tanya roh ya. Roh Allah. Roh Allah itu maksudnya roh ciptaan Allah. Nah, roh Allah kan tidak terlihat kan? Allah kan tidak terlihat. Berarti sama dong. Kalau aku bilang beda, berarti Allah itu terlihat. Bedanya Allah itu bukan makhluk. Jadi Allah itu bukan roh. Abang tadi bilang beda. Tadi bilang sama-sama tidak terlihat. Berarti sama dong. Bagian dari Allah itu sendiri. Sama, tak terlihat. Ya, betul, berarti sama kan? Bagian dari Allah itu sendiri kan? Berarti kentutmu terlihat nggak? Ya. Kentutmu terlihat nggak? Nah, Abang berarti terlihat, Abang berarti terlihat. Tuhanmu dengan kentutmu sama gitu. Saya angin bisa lihat. Itu angin puting beliung dia terputar itu saya bisa lihat itu angin. Mana ada orang bisa melihat angin, tuyul. Anda mengatakan Tuhan Anda tak terlihat, kentut Anda tak terlihat. Sama dong dengan kentut Anda. Gak boleh begitu. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk halus. Sementara Tuhan tidak mungkin makhluk halus. Tuhan itu roh. Maksud dari Yesus di sana dikatakan ruah. Tuhan itu ruah. Artinya Tuhan itu gaib. Bukan berarti Tuhan itu makhluk roh begitu. Iya kan? Saudara Amos, betul nggak? Suaramu tenggelam deh, suaramu tenggelam. Gimana? Masa teman kita tadi itu Tuhannya roh? Kamu mau Tuhanmu roh mau? Memang Tuhan kami roh artinya tidak terlihat begitu. Iya, kalau Tuhanmu adalah roh, berarti kau menyembah makhluk halus. Bukan makhluk halus, baru Tuhan kalian manusia gitu. Atau bisa Enggak dilihat dong. Tuhan kalian? Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Bisa dilihat Bukan. nggak? Bisa dilihat nggak? Kalau yang bisa dilihat itu makhluk. Tuhan kami bukan makhluk. Makanya Tuhan kami nggak bisa dilihat. Tapi Tuhan kami ada gitu. Bukan roh. Suaramu tenggelam. Tuhan kalian bukan roh. Bukan. Roh itu makhluk halus. Masa Tuhan kami roh? Kalau Tuhan Kristen itu roh, berarti Tuhan Kristen makhluk halus kan begitu. Bukan begitu. Roh bukan artinya bukan makhluk halus. Roh artinya alat. Roh itu artinya makhluk halus, Bang. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Saudara Matius. Ya, saudara. Selamat siang. Ini Pak Haji Bung Suma ya? Iya, betul. Selamat siang. Tadi Pak Haji mengatakan roh itu bukan manusia. Roh Tuhan itu bukan roh. Kenapa bilang bukan roh? Sekarang saya bertanya ini Bang Kusuma. Yang sekarang Bang Kusuma hidup ini ada yang hidup ke tidak sebelum Bang Kusuma? Ada pencipta langit dan bumi. Ya, dilihat ke tidak? Enggak dilihat oleh mata, sekarang kasat tidak mata. dilihat. Sekarang Bang Kusuma dengar saya. Yang menciptakan manusia tidak dilihat. Sekarang kita percaya yang dilihat atau tidak dilihat? Dua-duanya. Oh, berarti Bang sama kalau begitu. Tapi jangan yang lari ke lain-lain. Kalau Bang Kusuma percaya yang dilihat, kalau Bang Kusuma tidak percaya yang dilihat, sama dong kalau begitu. Ya, kita berbicara mengenai Tuhan. Tuhan Anda roh, berarti makhluk halus. Ya, makhluk halus itu ciptaan dari mana? Ciptaan dari pencipta langit dan bumi kan gitu. Siapa menciptakan roh ini halus itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya termasuk roh halus. Terus kenapa kita tidak percayakan dia sebagai roh halus? Nah, roh halus itu makhluk. Ya, makhluk ciptaan Tuhan karena dia dipercaya dan dia di. Nah, terus kenapa Anda menyembah ciptaan Tuhan, Abang? Ya, itu kan manusia ciptaan Tuhan. Ya, terus kenapa Anda menyembah ciptaan Tuhan? Ya, itu karena manusia, karena yang ciptakan kita itu hidup, makanya kita percaya yang hidup. Itu seperti begitu Bang Kusuma. Oh, beda. Tuhan karena itu begini, kalau Bang Kusuma percaya yang tidak dilihat, berarti Bang Kusuma tidak percaya yang pencipta langit dan bumi.
Nah, Pencipta karena langit kita dan percaya- bumi itu. Iya. Pencipta langit dan bumi itu tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Aneh baku semua hidup. Kalau dia pencipta langit dan bumi, bumi Pencipta tidak langit hidup. dan bumi itu maha hidup. Iya, justru kita percaya orang yang hidup. Maka dia menciptakan orang yang menciptakan kita itu hidup. Makanya kita percaya orang yang hidup. Seperti begitu. Iya. Apa salahnya di mana kalau kita percaya Tuhan Yesus yang diciptakan hidup itu? Makanya kita Yesus masalahnya bukan Tuhan. Kalau dia dipercaya sebagai rasul baru masuk. Tapi kalau Ya, dia itu kan dipercaya ciptaan sebagai Allah. Tuhan itu tidak masuk. itu juru selamat kami. Itu kan kepercayaan kami karena dia menyelamatkan umat manusia. Yang larang Anda percaya dia kan enggak. Aku enggak Iya, melarang makanya Anda jangan untuk dibelok-belokin kata-katanya, jauh abang. Enggak dong. Kalau dibilang Yesus- dari bintang timur itu, ini Lucifer itu salah abang. Itu Loh, ciptaan itu di Tuhan kitabnya semua. Yahudi. Di kitabnya Iya, Yahudi bintang timur itu iblis. Oh, tidak seperti begitu. Coba Anda baca Yesaya 14, Abang. Tidak seperti Bintang begitu, timur Bang. itu iblis, abangku. Tidak. Dan di Kristen ternyata terbukti menyembah bintang timur. Berarti yang kalian Iya, sembah kalau adalah mau dibilang bintang timur itu dibilang Lucifer. Itu ciptaan Allah atau tidak? ciptaan Tuhan dong. Iya. Terus kenapa kita percayakan dia, kenapa tidak diakui? Ya silakan Anda mengakui kalau itu adalah iblis, tapi jangan Anda sembah iblis lah. Jangan sembah iblis. Kita tidak sembah iblis. Kalau semua Lah, ciptaan Anda Allah menyembah itu bintang bukan iblis. timur. Anda menyembah bintang timur kan? Menyembah bintang timur itu seperti begini Bang Kusuma. Bintang timur itu kecuali dia binatang, itu baru kita dia manusia diciptakan manusia kan hidup itu manusia diciptakan oleh yang terhidup. Kenapa Anda menyembah ciptaan Tuhan? Jangan menyembah ciptaan. Sembah penciptanya. Jangan menyembah Lucifer. Tapi sembah pencipta Lucifer. Tidak masuk akal Bang Kusuma. Akal Anda yang nggak masuk. Iya, kalau dibilang ciptaan ini bintang timur itu Lucifer, iya kan itu ciptaan Tuhan itu manusia. Serangga saya bertanya, yang menciptakan Bang Kusuma itu hidup atau mati? Maha hidup. Terus kita ciptaan yang maha hidup salah ke kita? Tidak salah. Yang salah ketika kita menyembah roh. Karena roh itu makhluk halus. Roh dengan Allah beda ke tidak? Saya bertanya. Ya beda dong. Kenapa dibedakan roh dengan Allah? Allah itu pencipta roh. Roh itu ciptaan Allah. Beda. Kalau roh dengan Allah sudah Bang Kusuma bedakan, berarti salah. Ya, Kenapa roh saya itu bilang apa? Roh itu apa menurut Abang? Roh adalah salah? Kenapa disebutkan roh duluan baru Allah? ya roh Saya bertanya itu adalah Abang. karena Kenapa disandarkan disebut kepada pencipta. Kalau roh itu bilang ciptaan itu berarti Abang salah, Abang Kusuma salah. Kenapa disebut roh Sama. Allah? Ini jam tangan. Kalau saya mengatakan jam tidak. Tunggu, Saya tunggu. bertanya begini, Abang. Kalau saya mengatakan saya bertanya, kenapa disebut roh Allah? ya ini makanya ini disebut jam suma. Kenapa disebut jam suma? Karena jam ini milik suma. Roh Allah. Kenapa disebut roh Allah? Karena roh itu milik Allah. Jam suma, apakah jam ini suma? Polpen suma, apakah polpen ini suma? Remote suma, apakah remote ini suma? Roh Allah, apakah roh itu Allah? Tidak. Jam tangan suma maksudnya jam tangan ini milik suma. Polpen suma maksudnya polpen ini adalah milik suma. Roh Allah artinya roh itu milik Allah. Bukan roh adalah Allah. Rumah Anda, rumah Mateus. Apakah Mateus adalah rumah? Tidak, maksudnya rumah milik Mateus. Ya itu hanya sebutan, tapi kenapa disebutkan kenapa roh Allah? Iya, karena roh yang dimaksud adalah roh berasal dari Allah. Karena 1 Yohanes 4 ada juga roh iblis. Jadi bedakan antara roh Allah dengan roh iblis. Kalau roh Allah berarti roh suci yang berasal dari utusan Allah. Ayo bang, pintar bang, cerdas sedikit bang. Ayo, update ilmunya bang. Bukan berarti roh Allah itu berarti roh itu adalah Allah. Coba Anda baca di Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Rohku berarti roh Allah.
Kalau Anda mengatakan roh Allah itu adalah Allah, berarti roh Allah yang tinggal di dalam diri manusia, berarti Anda kerasukan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Allah menciptakan roh di setiap diri manusia. Nah, Tidak, maksudnya begini, saya pertanyakan, roh itu beda dengan Allah itu di mana? roh itu ciptaan, Allah itu pencipta. Allah pencipta roh, roh ciptaan Allah. Beda. Satu makhluk, satu khalik, satu pencipta, satu ciptaan. Jadi kalau dikatakan roh Allah itu sama dengan bait Allah, rumah Allah, makhluk Allah, Tidak, ciptaan berarti Allah. jangan bertele-tele, omong itu jangan bolak-balik dari kepala turun ke kaki, begitu. Kalau roh Allah dengan roh Allah itu sudah beda itu di mana? Roh Allah itu maksudnya Bang, roh milik Allah, roh ciptaan Allah. Sama seperti bait Allah atau baitullah atau Betel, bait El, bait Elohim, bait Eloah. Rumah milik Allah, rumah Allah. Bukan berarti rumah itu adalah Allah. Ya, memang betul. Terus saya maunya tadi abang bilang bedakan roh dengan Allah itu bedanya di mana? Itu yang saya pertanyakan. Allah itu pencipta, laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Allah tidak serupa dengan roh. Sedangkan roh Bukan soal belajar. Jangan typing yang tidak jelas. Bukan soal belajar. Kenapa dibedakan roh? Sekarang abang ini Kusuma punya roh ke tidak? Saya ingin bertanya. Kalau dibedakan Allah dengan roh, itu yang perlu dipertanya. Jangan terputar-terputar. roh itu adalah makhluk halus yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk. Itu roh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Anda menyembah makhluk halus. Roh itu apa menurut Abang? Jawab dulu. Roh adalah? Ya, roh adalah Allah, Allah adalah roh. Itu menurut saya. Dia cuma satu. Doktrin ini doktrin pembunuhan Barat ini Bang. Itu kebodohan yang ditanamkan oleh gereja kepada Anda dengan mengatakan Bukan. Tuhan adalah Karena roh. saya hidup itu punya roh. Makanya saya bilang saya punya roh. Allah itu punya roh juga. Roh untuk semua. Yang diketahui. Roh yang ada di dalam diri kita itu Bang, itu roh Allah. Itu yang saya tanya. Roh itu dengan Allah itu beda ke tidak? Beda. Kenapa dibedakan Beda. dia bisa dari Allah atau tidak? Ah, itu yang perlu dipertanyakan. Ini polpensuma, beda ini tidak? bukan soal pembuatan. Ini bukan soal pembuatan. Roh dengan Allah itu sama atau tidak? Tidak sama, cuplis. Tidak nyambung. Anda yang tidak nyambung. Anda yang nggak nyambung kok jadi aku pula yang nggak nyambung. Anda penyembah roh-roh. Maklum, Anda kan penganut ajaran politeisme, Halanes Mesto. Wajar. Anda penyembah roh, saya bukan penyembah roh. Saya penyembah pencipta roh. Beda kelas kita. Halo, semangat siang saudara Marco CS. Siang Bang, silakan. Dari Kristen. Oke, saya anggap mentalnya belum cukup untuk berhadapan dengan Bang Suma. Salah tekan. Seperti orang tua yang kelempar ke laut menolong anak gadis. Bukan karena dia sakti, tetapi karena didorong oleh orang dari bawah, dari atas. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, semangat siang menjelang asar. Silakan. Halo, saudara Cristiano, monitorkah? Halo, saudara. Halo, Ya, halo bang. dari tadi Bang Juman nih baru naik kan. Waalaikumsalam. Ya, saudara AR Muslim. Kristen bang.
Kristen bang, Kristen aku bang. Oke, oke. Ya. Katolik, Cuma Protestan. dalam lingkungan keluarga aku tuh ini kami termasuk berbaur lah, ada keluarga yang Muslim dan ya Muslim dan Kristen sama saya, bagi saya itu sudah apa ya, sekalipun saya Kristen tapi bergaulnya pun sama teman-teman Muslim kak. Iya, iya. Sejatinya kita orang Indonesia memang begitu. Aku juga punya banyak saudara angkat orang Kristen. Ya, terus? Saya di sini kak naik ke live-nya kakak ini bukan untuk lebih ke diskusi kak, bukan untuk ini ya, karena saya memahami bahwa setiap keyakinan itu kan pada akhirnya tidak bisa kita perdebatkan karena memang banyak perbedaan yang spesifik kak. Itu kan tergantung keyakinan kita sendiri. Nah, tapi lebih ke ini tadi perdebatan dengan Bang Mateus kalau tidak salah ya. Iya. Ya saya cuma ingin minta pendapat. Menurut kakak ini definisi roh itu seperti apa sebenarnya? Ya, roh itu makhluk halus yang dicipta oleh Allah untuk memberikan kekuatan kepada makhluk biologis agar bisa merasakan rasa karya cipta. Karena jasad tanpa ruh, jasad itu tidak akan pernah merasakan rasa. Jadi ruh ini adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada makhluk berupa manusia. Oh ya kak. Jadi kalau saya definisikan kak, mohon disanggah kalau definisi ini salah ya kak. Apakah bisa saya katakan bahwa roh ini semacam motor penggerak? Iya betul. Dia spirit, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oh iya. Saya paham kak. Jadi sedikit saya mau cari tahu kak soal pemahaman teman-teman Muslim. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman Muslim. Iya. Saya hanya mencari tahu. Silakan. Dalam definisi Allah atau Tuhan yang teman-teman pahami itu dia seperti apa? Misalnya kan begini, seperti yang disampaikan bahwa roh itu semacam sebuah penggerak dan lain-lain. Nah, tentunya Allah ini kan bukan sesuatu yang pasif kak. Tentunya dia juga punya penggerak sehingga dia bisa menciptakan segala sesuatunya kak. Mohon diluruskan pemahaman saya kak. Iya, betul. Jadi ada dua serpihan yang Tuhan perlihatkan pada diri manusia. Yang pertama adalah ruh. Yang kedua adalah akal. Jadi dua serpihan cahaya ini Allah titipkan pada diri manusia agar manusia itu bisa sampai menemukan item-item penting untuk mengenal Tuhan. Jadi dengan adanya ruh itu tidak cukup. Kenapa? Karena orang gila juga punya ruh. Mereka hidup tapi dimensi akal, pengetahuan, logika itu tidak sampai kepada mereka. Begitu juga anak kecil. Anak kecil punya ruh, tapi akal belum bertumbuh menjadi satu mekanisme yang utuh untuk mengetahui objek, unsur-unsur, warna, bentuk, dan seterusnya. Jadi Tuhan mengistimewakan manusia untuk mengenal dirinya. Tuhan memberikan dua serpihan cahaya, ruh dan akal. Tuhan bisa kita ketahui keberadaannya dengan dua dimensi ini. Ruh, akal. Tanpa akal, manusia tidak akan sampai mengenal Tuhannya. Jadi Tuhan itu tidak perlu kita lihat, oh ini Tuhan, oh bentuknya begini. Nggak perlu. Kenapa? Karena pada dimensi akal, Tuhan sudah menitipkan pengetahuan bertuhan pada diri manusia dengan akal itu. Makanya orang ateis pun tahu Tuhan itu ada. Meskipun mereka karena tidak ingin beribadah, enggan kemudian melakukan rutinitas ritual keagamaan, mereka tidak mengakui adanya Tuhan, tapi sebenarnya mereka bertuhan. Begitu, Bung. Jadi dengan manusia mengatakan gini, contoh, di dalam konsep akal, jika engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Sampailah engkau pada dirimu, maka engkau akan sampai kepada akalmu. Makanya Yesus akan sampai kepada Tuhanmu. Makanya Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang menerima aku, dia menerima Bapa. Barang siapa yang percaya aku, dia percaya Bapa. Barang siapa menolak aku, dia menolak Bapa. Itu maksudnya apa?
Ketika orang melihat Yesus bisa berjalan di atas air, Yesus bisa membuat air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati hidup, orang akan melihat dengan akal bahwa apa yang diberlakukan Yesus itu adalah prioritas utama dia sebagai duta Tuhan, sebagai wakil Tuhan kepada tengah-tengah kaum Bani Israel, agar Bani Israel percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah wakil Tuhan, corong Tuhan, HP-nya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan, corongnya Tuhan, toanya Tuhan, untuk Bani Israel mengenal Tuhan itu maunya seperti apa melalui lisan Yesus. Nah, akal menghantarkan kita mengetahui Tuhan. Coba dengan akal kita nih, kita melihat, kita makan setiap hari, pagi kita sarapan, makan siang, makan malam, besok begitu lagi. Masuk ke dalam tubuh utuh. Tidak pernah kita pilah, tidak pernah kita sisihkan. Oh, ini masuk ke mulut, lalu kemudian kita kunyah sebelah kiri supaya dia bergeser ke kanan untuk pertumbuhan mata. Kita lidah lagi yang mengecam dan mengolah lidah ini, kita tekan ke bawah supaya bagian yang merasa pahit itu dia masuk ke empedu. Kita dorong ke atas supaya ini dia masuk di bagian otak. Enggak. Semua masuk, dan yang memilah nutrisi itu ada yang ke kuku, ada yang ke gigi, ada yang ke jantung. Itulah Allah. Sehingga apa yang terjadi? Gigi tidak bertumbuh seperti kuku, rambut bertumbuh tidak seperti hidung. Andai saja Tuhan tidak mengatur pertumbuhan tubuh manusia, maka gigi akan memanjang seperti memanjangnya kuku. Tulang rusuk akan silang satu sama yang lain, akan saling sikut satu sama lain tulang rusuk ini. Sekiranya dia bertumbuh seperti rambut, tak ada yang menjaganya. Itulah Tuhan. Dengan akal kita sampai kepada Tuhan, bahwa yang mengatur segala sesuatu dalam diri kita ini adalah Tuhan. Kenali dirimu, maka engkau akan sampai kepada Tuhanmu. Kan begitu. Itu fakta. Al-Quran menarasikan itu di dalam surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Aku menyatakan keberadaanku, kebesaranku di seluruh penjuru dan pada diri manusia. Jadi kita tidak perlu, mana Tuhan itu ya? Jangan. Dengan kau menelaah dirimu, kau sudah mengenal Tuhanmu. Siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhannya. Siapa yang percaya kepadaku, dia percaya kepada Tuhannya. Itulah ajaran makrifat yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Salahnya kita, kalau Tuhan itu harus turun menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi manusia, itu kesalahan fatal. Itu ajaran apa itu? Helenisme. Itu Helenisme. Pengajaran sinkretisme yang digabungkan antara konsep bertuhan dengan makhluk yang dianggap Tuhan. Itu Helenisme. Dan tidak dianut oleh ajaran Yesus. Ajaran para nabi tidak mengajarkan itu. Iya, Kak. Ya. Begitu, saudara. Silakan. Jadi begini, Kak, ya. Jadi saya lebih ke mencari tahu aja, karena kalau saya mau debat pun saya tidak punya literasi. Jadi lebih ke menjawab apa yang menjadi tanda tanya selama ini, Kak. Jadi kan dalam berdasarkan diskusi dengan kawan-kawan muslim yang lain, baik itu di pergaulan maupun di media sosial seperti ini, nah ada yang narasi yang mengatakan bahwa, dari teman-teman yang mengatakan bahwa terkait Nabi Muhammad ini kan bisa dikatakan dia lebih dulu ada sebelum zaman Adam, ya kalau tidak salah, Kak, ya. Iya, Nur Ya. Muhammad. Silakan. Nah, ini yang seperti yang kita percaya bersama, beberapa keyakinan besar itu kan mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama, kan? Ya. Nah, yang saya tanyakan, sebelum penciptaan Adam, ketika kalau memang Nabi Muhammad ini sudah ada, beliau posisinya saat itu apakah sedang bersama dengan Allah dalam wujud lain atau seperti apa, Kak? Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai Nur Muhammad, Nur artinya Sebelum adalah izin Kak. Iya. Sebelum Kakak lanjutkan, karena jika memang sebelum Adam maka Muhammad itu sudah ada, berarti saya membayangkan bahwa di zaman sebelum zaman ini ada dua sosok, Kak. Ada dua objek lah, mohon maaf. Gimana? Sebelum Adam dilahirkan, Nabi Muhammad ini kan dikatakan sudah terlebih dahulu ada. Nah, berarti saya membayangkan pada saat sebelum zaman manusia dimulai, sebelum sejarah manusia dimulai, objek ini ada dua, yaitu Allah dan Nabi Muhammad, yang saya belum paham apa dia dalam wujud seperti apa pada zaman itu, Kak. Ya, jadi ini juga sebenarnya saya menghindari untuk membahas ini terlalu dalam. Yang disebut Nur Muhammad
Dalam kaidah keislaman, nur artinya cahaya. Nabi Muhammad artinya terpuji. Allah menciptakan alam semesta dengan cahaya yang terpuji. Bukan wujud dari Nabi Muhammad. Nah, itu kesalahan fatal. Ketika dikatakan Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum bumi ada, itu tidak sampai ke situ pemahamannya. Melainkan Nabi Muhammad itu ada, praeksistensinya sebagai kenabian, sebagai nabi, memang sudah ada. Praeksistensi, sebagaimana Yesus praeksistensinya sebelum diutus menjadi nabi, itu sudah ada. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, Yesusnya apanya? Kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan yang Tuhan persiapkan. Kemuliaan yang ada pada diri Tuhan, yang Tuhan persiapkan kepada para nabi. Al-Quran mengatakan apa? Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum minal kitab. Jadi Allah mengangkat perjanjian agung, perjanjian kekal di masa praeksistensi kenabian. Jadi seluruh nabi-nabi masa praeksistensi sebagai manusia atau makhluk biologis, mereka terlebih dahulu di alam roh sudah memperjanjikan akan datangnya sosok rasul bernama Nabi Muhammad SAW. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum turun ke bumi itu sudah dibicarakan di alam roh. Nah, terkait dengan yang saudara sampaikan, Nur Muhammad bukan wujud daripada Nabi Muhammad, bukan. Tetapi Nur Muhammad artinya adalah cahaya terpuji, cahaya mulia yang Tuhan gunakan untuk menciptakan alam semesta. Contoh, di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Ma'idah bahwa Al-Ma'idah ayat 15 cahaya dari Allah. Nabi Muhammad adalah cahaya dari Allah. Oh, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran, itu dan seterusnya. Jadi nur wa kitabum mubin. Jadi Nabi Muhammad ini kepada umat Islam, kepada manusia Allah mengutus nur, cahaya dan kitab yang kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mukmin. Lalu Al-Quran surah Al-Ahzab juga menerangkan bahwa cahaya yang menerangi. Al-Quran, Nabi Muhammad adalah cahaya yang menerangi. Kemudian At-Taqabun ayat 8, Nabi Muhammad dan ajarannya adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan berarti pada praeksistensi Nabi Muhammad dia berdiri bersama dengan Tuhan. Itu enggak. Tetapi pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatunya itu berdasarkan atas cahaya yang terpuji. Nur Muhammad. Muhammad itu terpuji, nur itu adalah cahaya. Hanya saja biasa orang-orang yang belajar tarekah menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada jauh sebelum alam semesta diciptakan. Seperti itu, Bung. Karena Nabi Muhammad juga mengakui di dalam pernyataan-pernyataan dalam Al-Quranul Karim, beliau Nabi Muhammad hanyalah manusia. Al-Quran surah Al-Isra ayat 93. Berarti dia tidak memiliki eksistensi sebagai ilahi, melainkan dia hanyalah serpihan cahaya dari Allah sama seperti kita. Bedanya Nur Muhammad itu dijadikan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatunya. Seperti itu. Kalau Anda ingin melihat dalam filosofi Bible, dalam Hene Platonios, itu ada di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itulah yang disebut kalam. Tuhan menciptakan kemudian segala sesuatunya dari cahaya. Begitu, Bang. Makasih Bang penjelasannya. Saya cuma ini Sip. lebih ke menambah wawasan aja kan. Siap. Dan semangat, dan mungkin untuk kawan-kawan yang menonton, mohon maaf apabila ada kata yang mungkin kurang berkenan. Salam kenal dan salam toleransi Bang. Baik saudara, baik. Thank you saudara Air. Terima kasih Bang. Oke, siap. Silakan teman-teman yang lain non muslim yang ingin berdialog. Silakan. Sebelum kita izin asar, silakan. Ada onde-onde kah? Naik maki di sini. Teman-teman api pusat juga standby. Ada onde-onde. Silakan kita berdiskusi.
Halo saudara. Oh, dia tidak mau teman-teman. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam kan aku. Gimana kabar Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat karena ini pulang lagi ke Jakarta. Qatar Allah. Perjuangan, memang begitu perjuangan. Iya, padahal sudah senang banget karena Masya Allah ya. Qatar Allah belum rezeki. Belum Khair, rezeki, insya Allah. Ada masanya nanti. Siap kan, amin ya Allah. Penting kita tetap berjuang. Siap kan aku. Padahal produsennya sudah siap tuh kan dah. Oh ya? Iya. Hmm. Khair insya Allah. Semoga ada rezeki di lain waktu insya Allah. Amin. Oke Dinda, saya izin persiapan sholat asar. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya sholat asar, habis itu saya monitor teman-teman. Kita moderator di sini tadi. Iya kan dah. Ada Oke. Iya, Dinda Tata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adek, saya ibadah dulu. Siap kan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.